Kenapa oli mesin harus dicek? Ya, karena oli mesin itu mempunyai takaran atau tanda atau batas di mana dia harus diisi lagi atau tidak. Dan kalian bisa cek melalui pipa kecil ya yang dekat mesin. Kalian tarik aja ini seperti ini nariknya. Hai semua, selamat datang di channel Medi Aga. Apa kabar teman-teman? Sudah lama sekali saya tidak mengupload tentang mobil atau membuat konten tentang mobil ya. Dikarenakan saya sangat sibuk sekali dalam hal pekerjaan. Tapi di video kali ini saya akan memberikan tips apa aja yang harus dilakukan ketika pertama kali kalian ingin menyalakan mobil. Oke, langsung saja saya akan jelaskan apa saja yang harus dicek sebelum menyalakan mobil ya. Jadi sebelum menyalakan mobil, teman-teman harus mengecek dulu beberapa part ini. Yang pertama harus dicek adalah air radiator, baik air radiator yang ada di tabung radiator maupun di tabung reservoir atau tabung cadangan. Kenapa air radiator harus dicek? Ya, karena apabila air radiator itu berkurang dan teman-teman tidak mengisinya akan menyebabkan itu efek overheat pada mesin. Karena panas yang berlebihan tidak bisa didinginkan oleh air radiator yang kurang. Karena apabila air radiator kurang, otomatis supply air radiator akan semakin berkurang. Jadi itu ya fungsi air radiator apabila berkurang. Jadi itu yang harus kita cek pertama kali pada saat sebelum menyalakan mesin kendaraan. Karena sebenarnya hal ini sepele, tetapi kalau dibiarkan akan menyebabkan hal-hal yang fatal. Sebenarnya hal ini sepele, tetapi apabila ini dibiarkan akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti mogok dan overheat di jalan. Kalau sudah itu terjadi di jalan, teman-teman akan repot dan menambah permasalahan di jalan, sehingga perjalanan teman-teman akan terganggu. Baik, yang kedua yang harus dicek atau diperhatikan ketika sebelum menyalakan kendaraan atau sebelum bepergian adalah minyak rem. Kenapa minyak rem harus dicek? Ya, apabila minyak rem itu habis, otomatis menyebabkan rem kalian tidak bisa mengerem secara maksimal dan bisa menyebabkan rem blong karena minyak rem habis atau telah berkurang banyak ya. Sebenarnya ini adalah fungsi yang sangat utama ya dalam sebuah mobil. Apabila fungsi pengereman itu terganggu ya tidak bisa jalan jauh ya, karena posisinya remnya blong dan tidak bisa mengerem, bisa mengakibatkan kecelakaan. Sebenarnya minyak rem ini jarang sekali yang namanya habis ya, karena sebenarnya minyak rem ini awet sistemnya ya, karena jarang sekali ya terjadi minyak rem itu habis. Dan pada saat kalian mengecek minyak rem, kalau minyak rem itu berkurang sedikit, kalian bisa menambah minyak rem itu. Dan apabila itu berkurangnya banyak, coba cek kabel-kabel atau sistem pembagian rem. Biasanya ada yang bocor sehingga minyak rem akan merembes atau keluar. Ini walaupun diisi lagi nanti akan berkurang juga kan, dan lama-lama tetap rem mengakibatkan rem blong kalau minyak remnya tetap tidak diperhatikan. Sebenarnya jarang terjadi sih yang namanya bocor atau berkurang kalau bukan ada hal-hal yang terganggu pada sistem pengereman. Contohnya tadi saya jelaskan sistem pembagi rem ya. Baik, langkah yang ketiga sebelum mengendarai mobil, coba cek juga minyak kopling. Nah, sebenarnya minyak kopling ini nggak berjauhan dengan namanya minyak rem ya, dan warnanya juga, dan minyak kopling sama minyak rem itu sama ya. Saya menggunakan minyak rem atau minyak kopling itu versi .3 ya. Jadi cek juga minyak koplingnya, apakah minyak koplingnya sudah habis atau berkurang. Karena apabila berkurang sama seperti minyak rem tadi tetap diisi atau ditambah. Dan kalau minyak koplingnya itu habis dan perlu dicek, berarti ada yang bocor pada sistem koplingnya. Kalau ini dibiarkan ya, kalau ini dibiarkan minyak kopling habis itu atau berkurang akan menyebabkan kopling menjadi anginan atau tidak mau diinjak lagi. Kalau diinjak dia tidak mau berbalik lagi koplingnya, sehingga kalian tidak bisa masukkan gigi secara maksimal.
Yang keempat yang harus dicek sebelum menyalakan mobil di pagi hari atau sebelum pergi jauh adalah oli mesin. Kenapa oli mesin harus dicek? Ya, karena oli mesin itu mempunyai takaran atau tanda atau batas di mana dia harus diisi lagi atau tidak. Dan kalian bisa cek melalui pipa kecil ya yang dekat mesin. Kalian tarik aja ini seperti ini nariknya. Dan di sini ada tanda 2. Kalian lihat batas oli mesinnya sampai mana. Kalau sampai ke garis 2 berarti oli mesin mobil kalian penuh atau tidak berkurang. Dan apabila oli mesin itu di bawah garis 2 itu berarti oli mesin teman-teman itu berkurang, dan itu tidak mesti bawa ke bengkel. Sebenarnya cukup diisi atau ditambah aja dengan oli yang ada. Dan yang harus diperhatikan adalah melihat warna olinya. Apabila warna oli mesin mobil teman-teman itu berwarna hitam pekat, itu wajib diganti. Berarti olinya sudah lama sekali tidak diganti ya, karena sudah melakukan perjalanan jauh. Dan apabila olinya masih berwarna kuning ya, kuning emas kental, itu berarti oli teman-teman masih bagus sekali. Oke, yang terakhir menurut saya ini hal yang simpel dan disepelekan sebenarnya. Disepelekan kebanyakan orang, tidak perlu dan tidak pernah diperhatikan ya, karena menurutnya mungkin ini hal yang biasa, yaitu adalah ban mobil. Nah, ban mobil itu wajib dicek ya, karena apabila ban mobil itu kempes dan kalian berjalan tanpa mengetahui ban mobil itu kempes dan kalian berjalan sangat kencang sekali, itu akan menyebabkan peleknya akan rusak ya. Jadi sebenarnya hal itu sepele sekali, tapi wajib kita cek ya, karena apabila ban mobil itu tidak rata anginnya, otomatis menyebabkan keseimbangan mobil tidak sempurna juga. Bisa lari ke kiri, bisa belok ke kanan. Seperti itulah kalau ban mobil tidak sempurna anginnya atau tidak merata. Baik, hanya itu saja tips atau langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pertama kali ingin mengendarai mobil atau menyalakan mobil di pagi hari. Oke, hanya itu saja video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi dalam merawat dan mengendarai mobil-mobil kesayangan kalian, baik mobil tua, mudah maupun mobil apa saja. Yang penting ada bannya. Ya iyalah, kalau bukan ada ban bukan namanya mobil. Baik, sampai itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bye bye.